Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jadadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadzatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in aqta'in. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semua yang sedang sakit, apapun jenis penyakitnya, berapapun lamanya, apapun kondisinya. Yang sedang sulit, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan lapangan. Dan semoga yang sedang menjalani masalah atau musibah, semoga Allah beri jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي وكما كانت عادتنا في آخر كل شهر نحن نتعلم معا أو ندرس معا دراسة لغوية على الأدعية أو الأحاديث الشريفة. Sebagaimana kebiasaan kita, pada akhir setiap bulan kita membahas, mengkaji secara linguistik hadis-hadis Nabi atau doa-doa ma'thurah. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama eh, doa ya, beberapa doa yang saya sudah pegang. Tetapi jika nanti misalnya Bapak Ibu ada yang hendak mencoba menyampaikan doa untuk kita bahas, nanti boleh kita bahas bersama-sama ya. Tapi sebelumnya mungkin akan saya tuliskan dahulu dan kita bahas bersama-sama doa yang saya pegang atau yang sudah saya miliki dalam buku ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tuliskan. Pertama, saya akan tuliskan tangan dahulu. Al-yawm yaumul jum'ah. التاريخ السادس والعشرون من ديسمبر سنة 2025 ميلادية. موضوعنا في هذه الليلة الدراسة اللغوية على الأدعية المأثورة. الأدعية المأثورة. Ya, ad-dirasah itu study, al-lugawiyah linguistik, berarti linguistic study ya. Al-ad'iyah, al-adiyatu jama' min du'aun, du'aani ad'iyatun ma'thurah, naat kepada al-ad'iyati dari kata athara. Al-ma'thurah maksudnya adalah yang teriwayatkan ya, atau yang memiliki jejak-jejak dari orang-orang terdahulu, baik itu berupa doa Rasulullah ataupun dari para sahabat beliau atau daripada ulama sesudah kalangan sahabat ataupun boleh jadi tabi'in ataupun yang lain-lain. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan tuliskan doa yang sudah saya siapkan ya. Saya akan coba ambil doa yang seperti ini. Ana aftah safhah al-jadidah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ini doa yang panjang ya, tetapi mudah untuk kita ingat insya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Terus di bawahnya satu lagi. Wa la hamman illa farajtah. Oke, sampai di sini dulu. Pertama, kata Allahumma ini sudah kita maklum, sudah kita ketahui, sebab ini sudah sering kita ulas. Allahumma berasal dari kata Allahu ditambah dengan ma, bertasdid, mim bertasdid. Nah, Allahumma ini mim bertasdid adalah iwad li harfi iwad an harfin nida ya, sebagai pengganti dari huruf nida.
Allahumma sama dengan ya Allahu. Kemudian ya ditukar, dihilangkan, kemudian ditukar dengan mim bertasydid pada kata sesudahnya. Maksudnya di ujung kata Allahu. Nah, Allah ini berarti Allah ini adalah munada, tetapi huruf nidanya berupaya dihilangkan dan ditukar dengan mim bertasydid. Lalu kalimat la tada, la tada, la tada ini la harfun nahi ya, la nahiyah, la nahiyah. Berarti la tada ini adalah fi'lun nahi, fi'lun nahi mabniun ala jazmi, fi'lun nahi mabniun ala jazmi. Itu secara nahwu. Kalau secara sorof, la tada, tada ini kan la tada ini kan fi'il nahi. Coba kalau dikembalikan ke fi'il madhi, bagaimana nih? Ada yang tahu tidak? Ya, ada Da'a. Oi, Fi'il madhi da'a, apa? da'a. Bagaimana tulisannya, Ibu? Dal, Begini, ain, begini. Alif. Dal ain alif. ya, Kalau alif maksurah, ini, Pak. Alif maksurah. Kalau da'a menyeru Ustaz. Alif je, dal ain alif. Ya, kalau dal ain alif, maka mudhari'nya adalah Da'a Yad'a. yad'u. yad'u. hmm. Yad'u. Beni tada. Yad'u mudhari'. Apa fi'il amarnya? Ud'u kan? Ud'u. Udah. Nah, inilah Tada'u. la tad'u. Ha. Sedangkan yang kita bahas apa nih? La La tada. tada. La tada' lana. La tada dengan la tad'u sama tak? Lain Tak Ustaz. sama. Lain. Beda. Marfu' dengan ya. Beda dong. Berarti la tada apakah fi'il madinya dari kata da'a yad'u? Tidak. Tidak. Lantas dari fi'il madinya apa Dan- coba? Wada'a ya Ustaz. Nah, wada'a. Wada'a tuh. Wada'a yada'u. Amarnya Da' da la Da. tada. tada' Okey. Sebagaimana wahaba yahibu. yahabu. Wahaba yahabu. Hab. Wada'a yada'u. Hab la tahab. Hmm. Sebagaimana wadoa Wada'a yada'u. yado'u. Da' la tada'. La tado'. Nah, jadi la tada itu bukan dari da'a yad'u, tetapi dari wada'a yada'u. Huruf fa'ilnya terbuat dari wawu, begitu. Huruf fa'ilnya terbuat dari wawu. Nah, kemudian pada saat mudhari, amar dan nahi, huruf wawunya dibuang. Seperti wahaba yahabu hab la tahab, wada'a yada'u do' la tado'. Maka wada'a yada'u da' la tada'. Nah, ini sekilas kalau kita tidak cermat, ini kita mengira la tada ini dari kata da'ayad'u begitu ya. Nah, Iya. kalau da'ayad'u ini kan rumpun 4, wazan 10. Sedangkan wada'ayad'u rumpun berapa? Pilih rumpun berapa yang kita bagi? Ada huruf illah. Rumpun 1. Hmm. Sebagaimana wasola, wa'ada, wazana, itu rumpun 1. Tetapi huruf pertamanya berupa wawu, fa'ilnya berupa wawu. Begitu ya? Ya. Nah. Ustaz, kalau wada' artinya membiarkan kan Ustaz? Ya, membiarkan. Memanggil. Membiarkan apa ya? Let bahasa Inggrisnya kan let ya. Let don't let me gitu. Jangan biarkan Leave. aku. Leave me, leave. Ya, boleh leave juga boleh. Leave. Ya. Meninggalkan. Leave. Leave L-E-A. meninggalkan, kalau tada wada yadu membiarkan. Ya. Gitu. Oke, la tada adalah fi'lun nahyi mabniun ala jazmi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Oke, lana jar majrur lah harfu jarin atau li harfu jarin mabniun ala fathi na dhamirun muttasilun.
mabniun ala sukun fi mahalli jarin majrurun. Zamban, kenapa zamban fathatain? Maf'ulun bi. Nah, Maf'ulun begitu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Illa Harfu istisna. istisna. harful Istisna. 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 Istisna'i. Mabniun ala Tat- mabniun ala sukun. Baik. Ghafartahu ghafarta fi'lun madin Ghafarta. mabniun ala sukun. Wa fa'ilhu dhamir anta ya. Oke, terus hu ini dhamir mutasil. Dhamir mutasil mabniun ala dhammi fi Muttasil. mahalli Maf'ulun bih. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nasbin Oke, maf'ulun bih. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Berikutnya wala hamman wa huruf apa? Ataf. Wa huruf Harful atfi. Harful atfi mabniun ala fathi. La hamman, la. Nah, la ini sini apa nih? Harful hamman. nafi ya, harful nafi. Tetapi kita lihat dulu, ini kan huruf atof. Ya. Balik pada Matuf alainya kemana? tada. Zamban. Matuf alainya ke zamban. Wazan. Hamma. Jadi kalau kita baca wala hamman, huruf atofnya sesungguhnya dua, wala. Wala. Huruf atofnya adalah wala. Kalau kita baca sekaligus. Tetapi kita pisah wa huruf atof, la harfun nafi. Tetapi sesungguhnya atofnya sendiri itu langsung wala dengan huruf la yang merupakan kata negatif. Sedangkan hamman ini ma'tuf kepada zamban. Zamban. Kalau kita baca sekaligus. Tetapi wala hamman ini sesungguhnya aslinya adalah wala tada' lana hamman. Wala hamman asalnya adalah wala tada' lana hamman. La tada' inilah ini Tada. mewakili la tada' lana. Maka kalau kita misalnya mengatakan bahwa huruf atof, la ini adalah la nahiyah. Fil nahinya ma'tuf kepada tada, kepada la tada itu. Kalau kita pisah wawu tersendiri, la tersendiri. Bahwa huruf atof la adalah harfun nahi atau la nahiyah gitu ya. Ma'tufnya kemana? Ke la tada. Jadi wawu huruf atof, la-nya ini adalah ma'tuf kepada la tada. La tada lana. Rasul. Kenapa bisa saya? Hazab ya Ustaz. Tada'nya. Ya, sebab apa la tada tidak disebut yang kedua kali? Sebab ada huruf atof wawu sehingga maknanya sama. Jangan makan roti dan nasi. Nah, berarti yang dilarang itu makan apa saja? Roti Roti dan dan nasi. nasi. Jadi tidak perlu kita mengatakan jangan makan roti dan jangan makan nasi. Tak perlu kata jangan makan, kata makannya tak perlu digunakan dua kali. Cukup satu kali saja. Tetapi maknanya yang kita tidak boleh makan itu dua. Pertama roti dan kedua nasi. Sekaligus tidak boleh dua-duanya dimakan. Karena apa? Ada huruf dan, huruf atof gitu. La ta'kul khubzan wala ruzzan. Misalnya begitu. Maka kalimat wala hamman, huruf atof, la itu maktuf kepada la tada. Tepatnya la tada lana. Gitu. Nah, hamman ini maf'ul bih lagi. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari la tada yang di Tada. awal. Karena la-nya kan maktuf kepada la tada. Berarti hamman maf'ul bih lagi. Maf'ul bih dari la tada yang ada pada kalimat sebelumnya. Begitu. Jadi hamman adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih.
illa farrajtahu. Illa harful istisna. Oke. Nah, Ini selamat ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau belajar kalau ada soalan tentang i'rab semakin oke nih, sudah mantap alhamdulillah. Tadi dalam grup saya tengok bagus ya. Sudah oke. Semakin mudah sekarang. Harful istisna. Oke, harful istisna. Illa adalah harful istisna. Istisna. Farrajtahu. Nah, farrajta ini dia kata farroja ya. Farroja ini mazid atau mujarrad ini fiilnya. mazid, Mazid. Tambahannya apa? sadu, Syadda. Asyiddah fi ainil fi'li. Sidah pada ain fi'il. Oke, jadi faroja adalah fi'lun madin. fa'il. Mabniun ala sukun. Kenapa sukun? Karena lampunya kan jim sukun. Ya, Sedangkan fa'ilnya adalah domir anta. Lalu hu apa hu? maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Domir mutasil fi mahali nasbi maf'ul bihi. Oke, sudah oke ya. Gampang, mudah. Kita lanjutkan. Wala saqaman illa syafaitahu. Wala saqaman illa syafaitahu. Wala aiban illa satartahu. Ini sebagian kita sering baca doa ini kan. Wala saqaman illa syafaitahu. Wala wa huruf ataf lagi. Wala wa huruf ataf. Harful atfi atau harful atfin. La berarti maktuf kepada la tada lagi. Harfun nahyi maktuf kepada atau maktufun ala la tada. Oke. Ala la tada. Saqaman maf'ul bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathah dhahira fi akhirih illa harful istisna. Istisna mabniun ala sukun. Oke. Syafaita fi'il madhi. Madi. Bapak Ibu, syafaita ini kalau domir huwa bagaimana nih? Syafa. Apa? Ya, jadi kata Yashfi. syafa yasfa atau syafa yasfi? Yashfi. Yashfi. Syafa yasfi seperti masya yamsi, roma yarmi, hama yahmi. Failnya domir anta lagi. Hu domir mutasil maf'ul bihi. Domir mutasil fi mali nasbin maf'ulun bihi. Wala aiban sama lagi. Harful hati ini berulang-ulang ya. Tidak saya bahas lebih detail ya karena sudah sama. La ini harfun nahyi matuf. Aiban maf'ul bihi, oke? Nah, illa harful istisna. Ya, Satarta fi'il Madi. madi. mudah. Failnya domir antahu, domir mutasil maf'ul Amir bihi. mutasil. Tasil. Mutasilun maf'ulun bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Wala saqaman illa syafaitahu wala aiban illa sartartah wala rizqan illa basattah wala rizqan illa basattahu. Boleh ditambahkan ya illa basattahu wa halaltahu wa tayyabtahu. Kalau saya biasa ditambahkan dengan dua kata yang lain. Illa basattahu wa halaltahu wa tayyabtahu. Wa tayyabtahu.
wa tayyabtahu. Kenapa tambahan halal tahu? Ya karena ingin kita rezeki itu adalah halalan itu ya, halal yang halal. Sedangkan toyaba dari kata toyiban, halalan toyiban. Ya halal ya toyib. Luas, halal dan toyib begitu. Oke. Tapi banyak juga yang bacanya wala rizqan illa basatah saja. Itu pun tak masalah ya. Wala wa huwa harful atfi la harfun nahyi ma'tufun ala la tada' rizqan maf'ul bihi illa harfu istisna. Nah, Basatta fi'il ماضي adi. Agak mudah sekali. Failnya dengan antahu dengan mutasil fi malin asli maf'ul bihi. Sudah. Wa halal tahu wa harful atfi. halal fi'lul Halalta madi. fi'il madi. Halala dari kata halala kemudian tambahan tasdid pada ain fi'il sehingga menjadi halala, lalu domir anta menjadi halalta. Nah, Failnya ya, domir anta, sedangkan hu adalah damir domir mutasil fi muttasil. malin asli maf'ul bihi. Sudah. Wa tayyabtahu wa huwa harful atfi sama lagi. Toyibah. Tayyabtahu dari kata tayyabta, tayyaba. Fi'il Toyibah. madi. Fi'il tayyaba ini rumpun berapa tuh? Tasdid. Dari kata toba kan? Oh, meminta. Hanya alif, ain nya berupa alif. Nah, kalau huruf ain nya alif itu wazan rumpun berapa itu? Rumpun 3. Kalau ada fiil yang ain nya berupa alif, maka itu adalah fiil rumpun 3. Sebagaimana koma, khofa, saro, ada, faza, dan banyak yang lain. Failnya domir anta, lalu hu adalah domir mutasil fi malin asmin maf'ul bihi. Ibu Anissa bagaimana Ibu? Mohon. Oh, tak. Baik, kita lanjutkan. Wala saqaman illa syafaitahu wala aiban illa satartahu wala rizqan illa basattahu wa tayyabtahu atau wa halaltahu wa tayyabtahu. Terus wala khaufan illa amantah. Wala khaufan illa amantahu. Amantahu. Terus wala su'an illa soroftahu. Wala su'an illa soroftahu. Illa soroftahu. Nah, wala khaufan mau huruf ataf lagi. Harful atfi. Mabniun ala fathi. La an-nahiyah. Boleh ya. Maktufun ala لا تدع tada. Oke, la tada. Oke. Khaufan maf'ul bihi. Ini berulang-ulang nih sehingga kita sampai hafal. Ilah harful istisna. Kalau berulang-ulang ini kesempatan kita untuk mengingat tapi tidak harus menghafal. Kalau menghafalkan berarti harus sengaja. Illa aman tahu amanta berarti dari kata amana. Nah, amana ini mazid atau mujarrad? Mazid. مزيد Zid. Oke. Mazidnya dari wazan yang berapa ya? Pertama, Wazan af'ala atau wazan fa'ala? wazan af'ala. Nah, betul. Amana ini asalnya adalah a'mana ya. A'mana sebagaimana af'ala. Lalu karena ada dua hamzah, maka kemudian hamzahnya disatukan sehingga kemudian diganti dengan pemanjang, harokat fathah pemanjang sehingga semula adalah a'mana.
sebagaimana af'ala lalu diubah menjadi amana. Begitu. Artinya mengamankan, menyelamatkan, melindungi. Wala su'al ma huwa harful atfi. La nahiyah mabniun ala sukun. Ma'tufun ala la tada. Ala la tada. Su'an maf'ul bihi. Illa soroftah illa harful istisna. Istisna. Sarraftahu sarrafta illa sarrafta, maaf. Surahnya tidak bertasdid ya. Jadi sarrafta ini mujarrad fil madhi. Sorofa. Ya. Nah, maknanya berbeda dengan sorof yang kita pelajari ketika belajar bahasa Arab. Ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu ilmu yang membolak-balikan, membalikan, mengubah ya. Nah, tapi di sini maksudnya bukan membalikan tetapi menahan, blocking ya, memblok, menahan. Sorofa menahan, Ustaz. Bagaimana Ibu? Sorofa itu maksudnya menahan. Ya, menahan, memblok ya. Macam sodda, ya Ustaz. Sodda, betul. Sama dengan sodda ya, suddu. Wala su'an illa sorofta. Pailnya dimir anta, lalu hu damir mutasil fi mahali nasbin maf'ulun bi. Sudah. Terus berikutnya lagi. Wala dainan illa qadaita. Wala dainan illa qadaitahu. Wala dainan illa qadaitahu. Wala hajatan. Wala hajatan. Hiya laka ridwan. Hiya laka ridwan. Wali fiha solahun. Nah, ini perlu kita amati ya. Wali fiha solahun. Wali fiha solahun. Wali fiha solahun. Solahun. Illa qadaitaha. Illa qadaitaha. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Oke. Waladainan wahu harful atfi. Mabniun ala fathi. La an-nahiyah. La an-nahiyah atau harfun nahi boleh kita menyebutnya la an-nahiyah atau adalah la harfun nahi ya. Itu maktufun ala la tada. لا تدع Maktufun ala la tada, bagus. La tada. Jaina maf'ul bihi. Mansubun bil alamatun nasbi fathah dhahira fi akhirih illa harful istisna. Qadoita dari kata qado yaqdi fil madhi. Terus kalau paling demir anta, hu demir mutasil fi mahali nasbin maf'ul bihi. Wala hajatan wa huwa harful atfi lagi. La nahiyah. Bermana nahi maksudnya? Hajatan maf'ul bihi lagi. Terus, nah ini hiya lakaridon wali fiha solahun. Coba Bapak Ibu lihat hiya di sini apa kedudukannya? Hiya. Apa kedudukan hiya dalam kalimat ini?
Ada yang Hmm. tahu? Hia ini domir muttasil atau domir munfasil? Munfasil. Hia kan domir munfasil. Hmm. Baik. Hia ini adalah domirun munfasilun. Maksudnya domir yang terpisah penulisannya. Kata hia tidak boleh dilanjutkan penulisannya atau kata hia tidak boleh ditulis disambung dengan sebelumnya. Berbeda dengan domir muttasil. Misalnya hu atau i atau na itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Tetapi kalau domir munfasil tidak boleh. Dan hia sebagaimana ana, anta, huwa, ana, anti, hia dan seterusnya itu ini adalah doma ir al munfasilah li raf'i atau doma ir raf'i al munfasilah. Baik, saya akan tuliskan ya. Hia itu termasuk doma irul raf'i al munfasilah. Maksudnya hia itu adalah salah satu dari domir rofa yang penulisannya munfasil, terpisah, tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Nah, maksudnya apa domairul raf'i? Nah, maksudnya adalah setiap kali kita menemukan domir ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, maka dia i'rabnya selalu rafa, tidak ada nasab, tidak ada jar, tidak ada majrur. Karena ini disebut sebagai domirul raf'i atau domairul raf'i. Kalau jamak domair, kalau mufrad domirul raf'i. Nah, lalu apa kedudukannya ketika ia Mubtada. adalah rafa? Mubtada. Mubtada, betul. Ini mubtada. Jadi ini kalimat baru dalam kalimat. Wala dainan illa qadaitahu wala hajatan hiya laka ridwan walana fiha solahun atau wali fiha solahun. Nah, hiya di sini adalah mubtada. Mubtada yang ada dalam sebuah ayat, dalam sebuah kalimat. Nah, kalau ada mubtada berarti ada apa? Khabar. Ada khobar, mana khobarnya? Khobarnya khobar jumlah ini, laka ridwan. Laka ridwan. Ini khobar. Tetapi ada dua kata, laka dan ridon. Nah, sebelum kita sebut laka ridon adalah khobar dari hiya, baik satu dulu ya. Hiya ini ada mubtada. Mubtada satu di atas. Nah, mana khobarnya? Khobarnya adalah laka ridon. Wali fiha solahun. Sampai di situ. Nah, lalu laka apa kedudukannya? Ini kan jar majrur. Ya. La harfu jarin mabniun ala fathi ka domir muttasil mabniun ala fathi fi mahalli jarin majrurun. Hmm. Nah, Dan syibhu jumlah. iya betul syibhul jumlah. Kalau ada jar majrur atau dzaraf berikut mudhof ilaihnya, maka disebut sebagai syibhul jumlah. Nah, apa kedudukan i'rabnya laka di sini? Laka adalah khabar muqaddam. Hmm. Laka itu adalah khabarun muqaddamun. Khabar muqaddam. Lalu kalau ada khabar muqaddam berarti harus ada mubtada muakhar kan? Ada. Ya. Mana mubtada muakharnya? Ridon. Ridwan. Mubtadaun muakharun marfu'un. Muakharun marfu'un. Marfu mana rafa'nya? Dari mana rafa' dari mana? Nah, ridon ini asalnya adalah ridoyun. Okay. Semula adalah ridoyun. Sebagaimana hawa hawayun. Hawan hawayun, duhan duhayun. Maknan maknayun asalnya. Tetapi setiap ada huruf ya di ujung dan sebelumnya berharakat fathah, maka huruf ya tak boleh dibaca barisnya. Nah, tanwinnya pindah ke huruf sebelumnya. Maka menjadi lakaridon, maknan, hawan, dan yang lain-lain. Jadi laka adalah jar majrur yang kedudukannya adalah khabar muqaddam. Ridon adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal alifil maqsurati. Ridon itu adalah mubtada muakhar karena diawali oleh khabar muqaddam laka. Dan dia adalah rofa karena mubtada muakhar pasti rofa. Itu marfu'. Wa alamatu raf'i alat ciri atau tanda rofanya apa? Domah. Mana domahnya kita tak lihat. Nah, domahnya adalah domah yang dikira-kira atas
alif maksuroh berupa ya, karena semula adalah ridoyun. Begitu. Nah, wa jumlatu lakaridon, dan jumlah lakaridon fi mahalli rof'in, Raf'in. ya, fi mahalli rof'in. Khabar Gimana? muawwal. Bukan. Wa jumlatu lakaridon fi mahalli rof'in khobar mubtada dari hiya, Naam. ya kan? Ada. Betul, Ustaz. Hiya lakaridon. Jadi hiya ada mubtada, setiap mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Khobarnya jumlah, khobar berupa kalimat, berupa ayat. Apa? Lakaridon. Lakaridon ini sebuah kalimat. Ada khobar muqaddam, ada mubtada makhor. Nah, karena lakaridon adalah khobar muqaddam terdiri dari jar majrur dan mubtada makhor, maka lakaridon ini adalah, maka kalimat lakaridon ini adalah jumlah ismiyah. Karena tidak ada isi, tidak ada fi'il kan? Asalnya arido laka. Nah, baik sampai sini. Kita lanjutkan ke kalimat di bawahnya. Wali fiha solahun. Nah, ini lagi. Ini Ataf. Sama coba perhatikan dengan huruf atop ya, harus sama hati. dengan lakaridon. Nah, betul. Huruf atop, matufnya kemana? Nah, ini kan ada li, jar majrur kan? Huruf atop, sesudah wawu ada li, jar majrur. Berarti li ini adalah matuf. Matuf alaihnya mana? Laka. Laka yang sama-sama jar majrur, jar majrur. Nah, jadi li ini adalah li harfu jarin. Oke, saya tulis harfu jarin. Sedangkan ya adalah dhamir mutakalim fi mahalli jarin majrurun atau dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin majrurun. Nah, karena li ini maktuf kepada laka, ridon kepada laka, sedangkan laka di ayat di atasnya adalah khobar muqaddam, berarti li juga adalah khobar muqaddam. Kedudukan maktuf itu sama dengan maktuf alaihnya. Kalau maktuf alaihnya khobar muqaddam, berarti maktuf juga khobar muqaddam. Oke. Lakaridon, laka adalah jar majrur di awal kalimat, makanya laka adalah khobar muqaddam. Lalu kalimat li fiha, li ini adalah maktuf kepada laka. Karena li maktuf kepada laka, berarti li juga adalah khobar muqaddam. Nah, kalau khobar muqaddam berarti ada mubtada makhor. Mana mubtada makhornya? Silahun. Solahun. Salahun. Nah, solah ini ada mubtadaun makhorun. Mubtadaun muakhorun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirihi. Nah, terus fiha, apa fiha? Jar majrur. Jar majrur saja. Bapak Ibu, fiha kan jar majrur. Ya. Datang sebelum solahun. Nah, kita bisa saja mengira bahwa khobar muqaddamnya adalah fiha. Solahun adalah mubtada makhor. Solahun adalah mubtada makhor. Nah, lalu kita bertanya, manakah khobar muqaddam dari kata solahun? Mungkin Wali. kita akan berkata fiha. Sebab apa? Sebab fiha itu adalah jar majrur yang paling dekat dari kata solahun. Sehingga boleh jadi kita akan membaca, akan memahami, atau akan menjelaskan bahwa fiha itu adalah khobar muqaddam. Sedangkan solahun adalah mubtada makhornya. Nah, kalau fiha adalah khobar muqaddam, lalu li sebagai apa? Ini. Kalau kita mengatakan fiha adalah khobar muqaddam, solahun adalah mubtada makhor. Lalu li sebelum fiha atau setelah huruf wawu, apa kedudukannya? Nah, makanya fiha bukan khobar muqaddam. Sesungguhnya kalimat ini asalnya adalah wali solahun fiha. Wali solahun fiha. Li khobar muqaddam, solahun mubtada makhor, fiha
adalah jar majrur yang merupakan keterangan bagi solahun, keterangan Solahun. bagi solahun, dan solahun adalah mubtada ma'khur kan, Hmm. begitu. Jadi oleh karena Kenapa itu, dikedepankan Ustaz? ya lalu dikedepankan. Kenapa dikedepankan? Agar bacanya sedap, agar bacanya enak. Wali fiha solahun, wali fiha solah. Kalau kita baca wali solahun fiha, ya karena sebelumnya lakaridon, jadi agar sesuai maka menjadi wali fiha solah. Gitu. Lakarido, wali fiha solah, begitu. Begitu. Jadi Bapak Ibu semua, kita tak boleh terkecoh oleh jar majrur yang berbarengan. Li fiha, li harf jar. Coba lihat di sini nih. Li fiha, li harf jar. Fiha harf jar juga, jar majrur maksud saya. Li jar majrur, fiha juga jar majrur. Sedangkan sholahun adalah isim yang marfu'. Dan kita tahu sholahun adalah mubtada makhor. Nah, lalu kalau sholahun adalah mubtada makhor, lantas kita pilih mana khobar muqaddam dari kata sholahun? Apakah li ataukah fiha? Nah, untuk memastikannya, maka kita harus lihat ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya adalah lakaridon, dan lakaridon ini adalah ma'tuf alaih bagi kata li fiha sholahun, maka yang lebih tepat sebagai ma'tuf dari kata lakaridon adalah li, bukan fiha. Karena apa? Karena li ini ma'tuf kepada laka. Sedangkan fiha artinya di dalamnya tidak cocok menjadi ma'tuf kepada laka. Ustaz, ha ya'ud ilama. Lah, bukan. Bukan. Fiha yang udu kemana? Ana tanya ha tu kan muannas. Ya, Jadi dia balik kepada siapa? kembali kepada Haja. hajatan. Haja. Ya kan? Naam. Hajatan mu'annas. Maka fiha, ha itu adalah domirun muttasilun lil mu'annas. Nah, lalu hanya kembali kemana? Ya'udu ila hajatan. Kembali Hajat. kepada kata hajatan yang mu'annas. Ya. Itu. Ya, hajat. Begitu ya. Illa Ya. qadaitaha illa harful istisna. Illa harful istisna. Qadaitaha qadaita fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir anta, sedangkan ha ini, ha adalah dhamir muttasil. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Qadaitaha, ha ini kembali kemana? Ya'udu ila aina. Ha ini Haja. hajatan juga sama sebab dua-duanya mu'annas. Ya. Hajatan mu'annas, ha juga dhamir mu'annas. Sebagaimana fiha sebelumnya juga hak kembali kepada hajatan. Itu. Oke. Terakhir, ya arhamar rahimin. Ini ayat apa? Kalimat akhir doa biasanya. Kita sering mengucapkan kata ya arhamar rahimin. Dalam banyak Ada. doa, nanti di ujungnya kita sampaikan ungkapan ya arhamar rahimin. Ya, Pak. Termasuk kalau kita baca baca doa dengan apa dengan nada gitu ya. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Itu sering dibaca kata ya arhamar rahimin. Ya, sedap itu. Sedap ya. Sebagaimana ya rabbal alamin, ya ilahan nasi ajma'in, itu biasanya digunakan sebagai pemanggil kepada zat Allah atau apa ungkapan Merayu. panggilan kepada Allah itu banyak. Bisa Merayu. ya Rabbal Alamin, ya ilahan nas ajma'in, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Khairul Raziqin, ya Fattah, ya Alim. Semua asma husna Betul, kita Pak. bisa baca.
Ya, apa? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja kau panggil, dia atau Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama terbaik. Maka memanggil Tuhan, memanggil Allah tidak harus menggunakan kata Allahu. Dalam dalam apa ya? Dalam begini, ada sebuah tata krama, ada sebuah adab. Kalau kita memanggil nama, kalau kita menyebut orang dengan memanggil nama itu biasanya kalau kita ditujukan kepada yang satu derajat dengan kita, satu level, atau kepada orang yang ada di bawah kita. Kita menyebut nama kepada orang yang usianya sama dengan kita. Kita sebut nama namanya misalnya Mulyadi misalnya, atau misalnya namanya Bambang. Orang itu usianya sama dengan kita, maka kita sebut dia namanya. Teman kita misalnya kita sebut nama dia. Atau orang itu di bawah usia kita, kita sebut nama dia misalnya tadi, misalnya orang itu misalnya Zainuddin, kita sebut nama dia. Nah, tetapi kalau kita menyebut atau memanggil orang yang lebih tua dari usia kita, atau mungkin orang yang kita hormati, maka kita tak sepatutnya atau tidak pantas secara etika menyebut namanya langsung. Bahkan Allah sendiri ketika menyebut nama Muhammad, itu bukan Muhammad, tetapi menggunakan nama-nama yang lain. Yasin. Allah tidak menyebut nama Muhammad. Tidak, tetapi menyebut Toha. Tidak menyebut Muhammad. Itu pada Allah memanggil salah seorang makhluknya. Kemudian ketika kita membaca ayat Al-Quran surat Al-Ahzab misalnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan Nabi. Nabi atau ala Muhammad? Nabi. Ala Nabi. Siapa yang masuk dengan Nabi di situ? Gelaran kepada Gelaran Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad Mustafa. Bahkan Allah pun yang Tuhan Rabbul Alamin Memuliakan Nabi. tidak menyebut Muhammad dengan nama Muhammad, Ya, tetapi menyebut nama Muhammad dengan gelarnya. mengikramkan. Ikraman lahu wa ta'ziman lahu. Masya Allah. Penghormatan dan pengagungan terhadap sang Rasul. Jadi menyebut Muhammad tidak dengan nama orang, dengan namanya, tapi dengan gelarannya, dengan kedudukannya. Allah yang maha tinggi menyebut salah seorang makhluknya dengan sebutan yang tinggi, An-Nabi. Atau ada lagi ayat yang lain, yaitu Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika falam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, tidak. Ketika Allah memanggil Muhammad, Allah tidak menyebut ya Muhammad, tidak. Tetapi menyebutnya dengan ayyuhar rasul atau ayyuhan nabi. Dalam Al-Quran begitu. Lalu kapan nama Muhammad disebutkan oleh Allah? Di Al-Quran ya. Kapan nama Muhammad sebagai Muhammadun sebuah nama? Kapan Allah dalam Al-Quran menyebutkan nama Muhammad sebagai Muhammad bukan dengan Ar-Rasul, atau bukan dengan An-Nabi, atau bukan dengan Yasin atau Tuhan atau gelar yang lain? Nah, nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan Muhammad bukan sebagai orang yang diajak bicara, tetapi sebagai orang yang gaib, sebagai orang yang tidak sedang diajak berbicara sebagai aku dan engkau. Mukhatab, maksudnya mukhatab. Bukan sebagai mukhatab, tetapi sebagai dia. Contohnya dalam ayat wama Muhammadun illa rasulun. Di sini ada kata Muhammad kan? Iya. Di Al-Quran ada kata Muhammad kan disebutkan. Tetapi ayat ini Allah tidak sedang mengajak Muhammad berbicara.
tidak menjadikan Muhammad sebagai mukhatab, tetapi sebagai orang yang diceritakan. Statement. Statement. Lalu Allah berkata kepada siapa? Kepada yang baca ayat ini. Ya. Bukan ditujukan kepada Muhammad, kepada sang Nabi. Tidak menjadikan Muhammad sebagai mukhatab, tetapi sebagai ghaib, sebagai yang diceritakan. Iya. Nah, Betul. ketika diceritakan, maka Allah menyebut kata Muhammadun. Nah, betapa agungnya sosok Rasulullah sampai Allah yang maha tinggi saja, yang maha agung saja, yang maha besar saja memanggil Muhammad tidak dengan namanya, tetapi dengan gelarannya. Begitu. Ini Allah kepada sang Rasul. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Kita yang secara derajat jauh di bawah sang Rasul. Kita bukan apa-apanya. Kita mungkin hanya sebutir kotoran kuku atau setetes air lautan. Maka tentu saja kita lebih tidak pantas untuk menyebut Muhammad dengan kata Muhammad kalau kita sedang mengajak berbicara kepadanya. Ketika kita tahiyat, ketika kita baca tasyahud ya, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya tuliskan. Tuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini kita sebagai orang yang sedang sholat, lalu kita hadirkan sang Rasul di depan kita. Assalamu alayka. Nah, kita apa mengatakannya? Ayuhan Nabi atau ya Muhammad? Ayuhan Nabi. Kita menyebut kata an-Nabi bukan ya Muhammad. Dan an-Nabi adalah gelaran. Ya. Kedudukan. Gelaran atau kedudukan. Ini berarti penghormatan. Karena kita sedang menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai orang yang kita ajak bicara. Makanya menggunakan domir mukhotob. Kak. Assalamualaikum. Tetapi kalau misalnya kita menjadikan Muhammad sebagai ghaib, maka kita Sebut nama dia. menyebut nama Muhammad. Misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Coba lihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Tuh, di sini nama Muhammad disebutkan kan oleh kita kan ketika baca salawat. Ya. Coba lihat, apakah nama Muhammad di sini ketika kita baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sedang kita ajak bicara? Tidak. Tidak. Siapa yang kita ajak bicara? Kita bercakap dengan orang lain. Kita berdoa. Bukan. Kita sedang berbicara dengan Allah. Allahumma. Ya Allahumma. Allah. Allahumma wahai Allah. Ya kan? Sholli, anugerahkanlah salawat atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga junjungan kami Muhammad. Jadi nama Muhammad kita sebutkan ketika kita jadikan Muhammad bukan sebagai mukhotob, bukan sebagai pihak yang kita ajak bicara, tetapi sebagai orang yang kita bicarakan. Kita sedang berdoa kepada Allah, kita manggil Allah. Ya Allah, anugerahkanlah salat kepada junjungan kami, yakni Muhammad. Nah, jadi ini bagian dari apa ya? Adab yang Allah juga ajarkan. Kalau kita sedang mengajak sang Rasul berbicara dalam doa kita misalnya, atau dalam sholawat kita, maka kita lebih beradab kalau kita menyebut gelarannya Ar-Rasul atau An-Nabi atau Al-Mustafa atau mungkin Yasin atau Toha atau gelaran-gelaran atau julukan-julukan lain sebagai penghormatan, bukan menyebut namanya langsung. Nah, ini untuk Rasulullah, manusia yang paling utama. Lalu bagaimana kalau kita menyebut Allah? Allah kan zat yang maha tinggi. Nah, kita tahu Tuhan kita
bernama Allah ya, yang menjadi panggilan ini kan sebagai lafzul jalalah, lafaz keagungan. Nah, Hmm. menyebut Allah itu adalah nama yang sangat agung. Dan Allah itu memiliki banyak nama, memiliki banyak sifat. Maka selain kita menyebut Allah dengan lafzul jalalah berupa Allahu, maka kita juga Boleh gunakan dianjurkan Asmaul Husna. menggunakan memanggil dengan menggunakan al-asmaul husna. Hmm. Bagaimana kita manggil? Kita panggil dengan nama-nama yang kita hendak hadirkan dalam diri kita. Kalau kita ingin melihat Allah sebagai zat yang memberi rizki, maka kita sebut ya khairal raziqin, wahai zat Hmm. yang memberikan, wahai zat sebaik-baik pemberi rizki. Kalau kita ingin disayangi, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Ya qadiyal hajat, wahai zat yang memenuhi semua kebutuhan. Jadi sebut sifatnya, sebut namanya. Dan itu juga bagian dari adab. Pertama kita menunjukkan tujuan kita berdoa itu apa. Yang kedua kita memanggil Tuhan dengan sifatnya, dengan namanya, dengan asma atau dengan sifatnya, bukan dengan namanya langsung. Meskipun bukan berarti tak boleh. Cuman di antara bagian dari adab berdoa, kita bisa panggil zat Allah itu dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Dan secara psikologis berarti kita sedang mendefinisikan Tuhan dengan nama itu. Kalau kita sedang ingin, kalau kita punya utang, lalu kita ingin agar utang kita dilunasi, maka kita sebut Allah dengan ya qadiyal hajat. Wahai zat yang melunasi utang, wahai zat yang melunasi kebutuhan-kebutuhan, wahai zat yang memenuhi semua kebutuhan. Atau ya qadiyad duyun, wahai zat yang melunasi utang-utang. Tuh. Atau kalau kita sedang sakit, kita ingin Allah sembuhkan kita, maka kita sebut ya syafiyal mardo, wahai zat yang menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, karena kita kebutuhannya ingin disembuhkan, maka kita sebut Allah sebagai zat pemberi kesembuhan. Kalau kita sedang ingin dapatkan rezeki, maka kita sebut Allah dengan zat yang pemberi rezeki dan semacamnya. Nah, maka itulah sebabnya ketika kita memanggil Allah, itu kita temukan di Al-Quran maupun dalam doa-doa, itu banyak yang tidak menggunakan nama Allah langsung, tetapi menggunakan asma atau sifat. Termasuk dalam surat-surat Al-Quran juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di situ tidak ada kata Allah, tidak ada lafaz Allah. Di situ adalah Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Begitu. Nah, makanya di sebagian masyarakat, di sebagian masyarakat Muslim itu ada yang kalau memanggil Tuhan itu tidak dengan nama Allahu, tetapi dengan sifat. Lebih banyak daripada menyebut nama Allah. Kalau di Indonesia itu, terutama orang-orang tua ya, dan sekarang juga masih banyak digunakan, orang-orang Jawa itu biasanya orang Jawa atau orang Sunda itu menyebut Tuhan mereka itu bukan dengan Allah tapi dengan Gusti atau Pangeran. Gusti Kang Agung. Ya, Gusti Gusti Kang yang Agung. Gusti Nu Agung ya. Ya, Ya, Gusti Gusti. Nu Agung ini artinya Tuhan yang Maha Agung. Hmm. Nah, Gusti itu artinya Tuhan, Rabbun. Pangeran juga sama, Tuhan atau Rabbun atau Ilahun. Ya. Jadi kalau orang-orang di sini, orang-orang tua, itu ketika menyebut Tuhan itu tidak dengan Allah, sebab mereka merasa menyebut Allah terlalu agung. Atau mungkin mereka merasa, eh, kalau bahasa Indonesia itu sopan ya, apa polite Hmm. ya, kurang polite gitu. Maka Right, mereka betul. menyebut dengan istilah Gusti Ya, atau Pangeran Pangeran. Gusti, Pangeran Gusti. Ya. Kalau di Melayu ada tak kata Gusti dan Pangeran? Enggak ada, Kita Pak. pengaruh Indonesia lah Ustaz. Oh gitu. Jadi Kita ada juga gunakan sebab kata banyak Gusti ya. buku di Singapura pun asal daripada Indonesia. Oh iya. Jadi Gusti pun ibu bapak tahu ya Gusti atau Pangeran. Tahu. Ya, atau Tahu, kadang Pak.
Gusti Nu Agung atau Gusti Nu Maha Suci begitu ya. Itu maksudnya adalah maksudnya Allah. Sama juga kalau kita menyebut Rasulullah itu kalau orang di sini menyebut Kanjeng. Oh, Kanjeng kan. Nabi. Oh, Kanjeng. Kanjeng itu artinya memuliakan gitu. Sebutan oh. memuliakan sebelum kata Nabi disebut dulu Kanjeng. Itu bagian dari takziman, Hmm. wahtiraman, wa ikraman. Pengagungan, pemuliaan dan penghormatan gitu. Begitu. Ustaz, sebenarnya Islam memang ajar kita adab. Misalnya seorang anak panggil ibu dia Ya, tak panggil ibu dia nama. iya, Tapi apabila terpengaruh dengan pengaruh luar, misalnya iya. bila kita belajar dengan, katakan pensyarah kita adalah orang Australia. Mereka panggil nama tau Ustaz. Bukan Iya, panggil Dr. David ke panggil David. Macam gitu. iya, Bagi betul. mereka tu tak ada apa-apa. Jadi kita diajar beradab, sampaikan adik nak memanggil kakaknya pun dia akan panggil kakak. Dia Abang tak atau panggil kakak. nama. Iya, betul. Ya itu, betul ya. Yang panggil nama itu biasanya Western ya Bu ya, orang-orang Western ya. Hmm. Iya. Ya. Apa Australia yang pun panggil Westernize ya. nama. Iya. Tapi Ya ini biasanya bagian dari kalau adab. kita daripada Singapura, kita akan panggil Mister ataupun Doktor. Ya, iya begitu. Ya, itu ya bagian dari kebudayaan berbeda-beda ya Bu ya. Iya, Hmm. Pak. Sedangkan terutama dalam kajian apa tuh sufistik itu mengajarkan ini. Bahkan dalam berdoa itu juga panggilan juga diajarkan sebegitu rupa ya. Ya, Hmm. bersyukurlah kita memiliki adab ini sehingga kita eh, tidak sembarang menyebut Allah dan tidak sembarang menyebut Rasulullah. Ya, betul, Oke, Pak. kembali ke muka surat 5 halaman Ustaz, 5. sebentar Ustaz boleh tanya dulu Ustaz. Bagaimana Ibu? Ibu Sadia bagaimana? Okey, kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni. Kalau Hmm. kita biasanya terjemahkan wahai Allah ataupun ya Allah kurniakanlah rahmat ke atas Nabi kami Muhammad. Kenapa dia diterjemahkan dengan kurniakanlah Ustaz? Sedangkan kalau salli ni maksud sebenarnya bukanlah kurniakan. Oke, baik saya tulis dari awal lagi ya. Ini saya coba buka muka surat berikutnya. Ataupun Allahumma limpahkanlah. sholli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa Sampaikan. ala ali Sayyidina Muhammadin. Salam Yasin. Yang Ibu saya tanyakan adalah terjemahan dari kata sholli. Ya, limpahkanlah rahmat, Nah, kurniakanlah dalam rahmat. dalam terjemahan yang kita tahu, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, kata soli banyak diterjemahkan yang limpahkanlah karunia atau Hmm. limpahkanlah sholawat ya maaf, limpahkanlah sholawat, begitu kan? Ya, Ya. Atau anugerahkanlah sholawat, ya, anugerahkanlah sholawat, atau sampaikanlah sholawat. Ya, lah. Macam Solasil. itu, limpahkanlah, anugerahkanlah, karuniakanlah hmm, dan semacam itu ya. ya. Karuniakanlah sholawat. Sholawat. Oke. Nah, pertanyaan Ibu Sadia, kenapa kata soli diterjemahkan dengan limpahkanlah sholawat, anugerahkanlah sholawat, karuniakanlah sholawat? Padahal makna dari kata soli apa? Soli ini kan Sam- fi'il amar. Ya, Fi'il madinya apa? Berselawatlah. Berselawatlah. Iya. Sholla yusolli. Soli fi'il amar kan? ya, Nah, La tusolli. Nah, coba kita tengok, kita perhatikan. Sholat ini kan fi'il madi. Kalau ya. kita misalnya mengucapkan kalimat sholat al-muslimu, sholat ar-rajulu sholat zuhri. Apa maknanya? Orang lelaki itu salat zuhur. Sholat ar-rajulu sholat zuhri. Atau al-zuhur Lelaki, saja langsung.
Sholat Telah rojulu al-duhro. Tidak ada kata sholat. Sholat telah rojulu al-duhro. telah Nah, coba lihat di sini. zuhur. Sholat di sini maknanya apa? Bayang. Sholat. Sholat Sholat. atau sembahyang kan? Ya. Ya. Bukan limpahkanlah sholawat. Bukan begitu kan? Ar-rojulu melimpahkan sholawat kepada zuhur. Tidak kan? Tidak. Tidak. Tetapi kenapa ketika kita baca sholawat, soli diterjemahkannya bukan dengan sholat atau sembahyang, tetapi Ya. diterjemahkannya dengan limpahkanlah sholawat. Hmm. Nah, karena begini, Ayatnya. dalam pembahasan tentang sholawat, itu ada sholawat yang dilakukan. Sholawat itu ada 3 macam. Ada sholawat yang ditujukan oleh, yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Rasul. Ada sholawat yang ditujukan oleh para malaikat kepada Rasul. Dan ada sholawat yang ditujukan oleh al-mu'minun, orang-orang beriman, kepada Rasul. Ini yang tercantum dalam ayat Innallaha wa malaikatahu Yusalluna yusholluna 'alan ala nabi. nabi. Atau ar-rasul ya. Kayak nabi Hmm. atau rasul saya tulis. An-nabi, an-nabi, an-nabi. Di situ ada 3 pihak yang baca yang bersolawat. Yang pertama adalah Allah, innallaha. Yang kedua adalah para malaikat, wa malaikat tahu. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada 3 pihak yang bersolawat kepada Nabi. An-Nabi, kepada Rasul. Yang pertama adalah Allahu, yang kedua adalah al-malaikatu, dan yang ketiga adalah al-mu'minuna, al-mu'minun. Ya. Nah, para ulama memberikan penjelasan bagaimanakah sholawat Allah kepada sang Nabi, bagaimanakah sholawat malaikat kepada sang Nabi, dan bagaimanakah sholawat orang-orang beriman kepada sang Nabi. Nah, disebutkan bahwa sholawat Allah kepada sang Nabi adalah menganugerahkan. Menganugerahkan rahmat, menganugerahkan kasih sayang, menganugerahkan cinta, menganugerahkan keridhaan dan semacam itu. Maka ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah sholawat kepada sang nabi, itu bukan Allah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan. Beda. Allah bersolawat bukan, Allah bersolawat kepada sang Rasul bukan dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Beda. Lalu bagaimana Allah bersolawat kepada sang Rasul? Nah, Allah bersolawat kepada sang Rasul itu adalah dengan menganugerahkan kasih sayang kepadanya, menganugerahkan kemuliaan kepada sang Rasul, menganugerahkan keagungan untuk sang Rasul, menganugerahkan cinta kepada sang Rasul, menganugerahkan kedudukan yang tinggi, maqam mahmuda kepada sang Rasul. Itu adalah cara Allah bersolawat kepada sang Rasul. Nah, karena Allah menganugerahkan kemuliaan, maqam mahmuda, penghormatan, rahmat dan kasih sayang kepada sang Rasul, sehingga sang Rasul mencapai puncak tertinggi dalam kasih sayang Allah kepada makhluk. Sehingga kasih sayang Allah kepada sang Rasul mendapatkan kapasitas yang sangat penuh, sangat sempurna. Sehingga Rasul menjadi pijakan bagi turunnya rahmat Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Karena Rasulullah Nabi Muhammad mendapatkan anugerah rahmat yang puncak, keagungan yang tinggi, maqam mahmuda, maka Rasul Muhammad ini menjadi pijakan bagi turunnya rahmat Allah kepada umat Rasulullah, sekaligus juga menjadi pijakan bagi melesatnya doa umat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa? Karena Rasul Muhammad telah mendapatkan anugerah Allah sangat sempurna. Sehingga agar doa itu melesat kepada Allah, masuk ke alam lahud, maka doa itu harus melalui pijakan sang Rasul. Begitupun ketika rahmat Allah turun kepada umat beriman, itu tidak langsung kepada umat beriman, tetapi mesti melalui sang Rasul. Dan itu adalah pengakuan Allah atau pengakuan Allah betapa tingginya derajat sang Rasul di tengah semesta ini, apalagi di tengah umat manusia. Begitu. Jadi cara Allah bersolat kepada sang Rasul bukan dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan, tetapi dengan menganugerahkan kemuliaan, menganugerahkan kasih sayang, menganugerahkan cinta, dan semua keagungan yang itu sudah mencapai puncaknya. Maqamam mahmuda. Sehingga Rasul disebut sebagai insanun kamil, prototipe dari insan kamil, al-insanul kamil. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara malaikat bersolawat kepada sang Rasul yang digambarkan dalam ucapan innallaha, dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Nah, jika Allah bersolawat kepada sang Rasul dengan menganugerahkan kasih sayang, rahmat, dan semacam itu, lalu bagaimana sholawat yang malaikat lakukan untuk sang Nabi? Nah, disebutkan katanya bahwa malaikat bersolawat kepada sang Nabi itu adalah dengan baca istighfar. Membaca istighfar bagi sang Rasul. Lalu kita bertanya, kenapa malaikat membaca istighfar untuk sang Rasul? Bukankah Rasul itu maksum yang terbebas dari kesalahan dan dosa? Kenapa malaikat beristighfar kepada Allah untuk sang Rasul? Mengapa para malaikat selalu membacakan istighfar untuk sang Rasul? Memohonkan ampunan kepada Allah untuk sang Rasul? Padahal Rasul adalah orang yang sudah terbebas dari dosa dan kesalahan. Sudah maksum. Nah, pertanyaan ini sama dengan yang sebelumnya, yakni Allah menganugerahkan sang Rasul. Rasul sudah mulia. Rasul adalah nabi yang sangat mulia, sangat agung. Rasul sudah sangat agung. Tetapi kenapa Allah selalu menganugerahkan keagungan untuk beliau? Kenapa tidak pernah berhenti Allah agungkan sang Rasul? Padahal Rasul sudah wafat meninggalkan kita. Tetapi kenapa Allah selalu menganugerahkan kasih sayang kepada sang Rasul, menganugerahkan rahmat kepada sang Rasul, menganugerahkan maqamah mahmudah kepada sang Rasul, pada Rasul sudah wafat. Nah, ini tentu saja sebagai ekspresi kasih sayang yang tak terhingga, yang tak terbatas. Begitupun ketika malaikat beristighfar kepada Allah untuk sang Rasul, bukan berarti karena Rasulullah berdosa, atau juga bukan berarti karena Rasulullah memiliki kesalahan dan semacamnya, tetapi sebagai ikatan para malaikat bagi atau terhadap sang Rasul. Kenapa? Karena dulu para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sedangkan Rasulullah kan lebih mulia daripada Nabi Adam kan? Nah, jika dulu para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, nenek moyang sang Rasul, satu kali. Fasajadal malaikatu kan? Berapa kali malaikat bersujud kepada Nabi Adam? Satu kali. Bukan satu kali. Itu kepada manusia yang pertama, yang Allah ciptakan dengan meniupkan sebagian dari ruhnya. Sebagian dari ruh Allah ditiupkan pada sang Adam kan, kepada manusia pertama. Allah tiupkan ruh kepada sang Adam, dan setelah itu wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah berfirman faqa'u lahu sajidin, maka menyungkurlah, bersujud kepadanya. Dan diceritakan bersujud kepada Nabi Adam itu satu kali malaikat itu. Nah, manusia pertama kelak melahirkan sang Rasul Agung, manusia yang paling utama, Nabi yang paling utama. Nah, penghormatan sebagai
penghormatan kepada sang Nabi paling agung itulah, maka para malaikat terus bersalawat dengan beristighfar kepada Allah untuk sang Rasul sebagai penghormatan juga kepada beliau. Jika Nabi Adam disujudi oleh malaikat satu kali, maka Rasulullah, manusia yang paling baik, Rasul yang paling utama, dimuliakan oleh para malaikat dengan sholawat yang itu sepanjang masa tidak pernah berhenti. Jika Ustaz, Nabi dan Rasulullah mempunyai selawat Jibril sendiri. Sholawat Jibril ya Bu ya. Bagaimana tuh Bu lagunya Bu? Ustaz mesti lagi tahu. Allahumma salli gitu ya. Tak, Ala tak ada Sayyidina. sallallahu ala Muhammad. Terus Sallallahu alaihi wasallam. Itu je. ya itu ya. Hmm. Ya banyak redaksinya ya soal Jibril dan itu sudah sangat populer sesungguhnya. Dan itu bagian dari apa ya? Bagian dari penghormatan para malaikat karena para malaikat dulu diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, maka setelah itu Allah perintahkan para malaikat untuk bersolat kepada sang Rasul sepanjang masa. Yusalluna menggunakan fi'il mudhari bukan menggunakan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi satu kali. Fasajadal malaikatu. Di situ sajadah fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madi. Tuh. Ni. Berarti sudah lampau kan kejadiannya, peristiwanya sudah terjadi. Dan satu kali fasajadal malaikatu, maka para malaikat bersujud. Dan bersujud di sini kan bukan bermakna malaikat itu menuhankan, bukan bermakna para malaikat menuhankan kan, tetapi ini ihtiraman, ikroman, takdiman, sekaligus juga itoatan atau toatan li amrillahi sebagai ketaatan atas perintah Allah kan. Ya. Naam. Yang memerintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam Allah kan. Ya. Maka Naam. ketika malaikat itu sujud kepada Adam itu adalah toatan li amrillahi, ketaatan kepada perintah Allah. Nah, kemudian perintah Allah tidak hanya tunggal kepada Nabi Adam, tetapi juga berlaku untuk malaikat itu berupa sholawat kepada sang Rasul. Ya. Tetapi baca sholawat para malaikat berbeda dengan sholawat Allah kepada sang Rasul. Juga berbeda dengan sholawat kita umat beriman kepada sang Rasul. Maka para ulama memberikan pembahasan atau memberikan pengertian sholawat Allah kepada sang Rasul adalah dengan menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya. Salat malaikat kepada sang Rasul adalah dengan membaca terus istighfar kepada sang Rasul sebagai ihtiraman, ikroman kepada sang Rasul sekaligus juga ikatan di mana dulu mereka telah bersujud kepada Nabi Adam, maka sekarang bersolat kepada keturunan terbaik dari Nabi Adam itu yang dari Rasulullah. Dan sholat umat beriman al-mu'minun atau alladzina amanu kepada sang Rasul adalah dengan ucapan sebagai diantaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu secara lafzian, secara lafadznya. Tentu secara maknawinya ketika kita membaca sholawat itu adalah ikatan batin kita kepada sang Rasul. Ketika kita terus menyebut nama Sayyidina Muhammad, itu sesungguhnya kan kita sedang mengaitkan hati kita dengan beliau. Bahwa sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu, sepanjang kita masih hidup, maka kita selalu mengaitkan diri kita dengan sang Rasul. Itu sebagai apa ya? Ikatan batin yang abadi. Yang selama-lamanya, yang kekal. Ikatan jiwa yang tidak pernah terputus antara umat beriman dengan sang Rasul, maka itulah dengan membaca sholawat. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ya. Arhamar Rahimin. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Ngasih antara yang kekasih. Nah, tadi doanya kita sudah hafal ya. Insya Allah ya. Panjang. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan aku berdosa kecuali engkau ampuni. Jangan biarkan aku berduka kecuali engkau berikan jalan keluar. Wala Kami- taqaman. Bagaimana? Kami kan Siapa?
Lana tu kami kan? Iya, kami ya, betul. Kalau lana berarti kami. Iya, maaf ya. Allahumma, saya ulang lagi ya. Saya bacakan maknanya nih. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami berdosa kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah. Jangan kau biarkan kami berduka kecuali Engkau berikan jalan keluar. Wala saqaman illa syafaitah. Jangan kau biarkan kami sakit kecuali Engkau sembuhkan kami. Wala aiban illa satartah. Jangan kau biarkan kami memiliki celah atau aib kecuali Engkau tutup aib itu. Wala rizqan illa basattahu wa halaltahu wa tayyabtahu. Dan jangan kau biarkan rezeki untuk kami kecuali kau luaskan, kau halalkan, kau toyibkan. Wala Baik. khawfan illa amantahu. Jangan kau biarkan kami ketakutan kecuali Engkau lindungi kami. Wala su'an illa soroftah. Jangan kau biarkan kami dalam keburukan kecuali Engkau tolak keburukan itu, kau tahan keburukan itu. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami memiliki utang kecuali kau lunasi utang tersebut. Wala hajatan hiyalaka ridon walana fiha solahun. Dan jangan kau biarkan kami memiliki kebutuhan, keperluan yang kau ridhoi dan ada maslahat di dalamnya kecuali kau penuhi hajat tersebut. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling pengasih di antara para Yang pengasih. kekasih. Ridwan tu Begitu. masdar daripada radiyah ke Ustaz? Bagaimana Ibu? Ridwan tu masdar daripada radiyah ke Ustaz? Betul. Masdar dari rodia itu ridon atau mardotun atau ridwanun. Ridwanun. Ridon, ridwanun, mardotun. Itu adalah masdar-masdar dari kata rodia. Panjang juga ya satu doa ini. Panjang. Ya. Tapi Ya. maknanya sedap sangat. Maknanya sedap. Ya. Ya, semoga kita bisa menjiwainya dengan baik. Dan Baik. ketika kita memanggil Allah dengan hati, insya Allah akan terasa sedap. Pak, Bagaimana Ibu Halimah, Abdul Karim? ya kalau Bapak sebut tadi mardhatun itu tonnya itu tak maftuhah ke tak marbutah? Tak marbutoh. Wah, Oke. Oke, saya tuliskan ya, sebentar. Saya tuliskan oyong-ayang dulu. Nah, tulisan mardotun itu begini, Bu. Mardotun. Tanya tak marbutoh. Oke. Ini mufrad, bukan tak Right. maftuhah. Oke. Syukran Pak. Oke, sama-sama, masyaallah. Ustaz, saya ada satu soalan Iya, sebelum tutup kelas. iya. Okey, nama yanamu nam latanam. Jadi Iya. nama tu bila isim fa'ilnya dia jadi naimun kan Ustaz? Betul. Naimun. Dari mana datang hamzahnya tu Ustaz? Hamzah itu pengganti alif. Oh, pengganti. Nama nun alif mim. Uh-uh. Nah, ketika dijadikan isim fa'il menggunakan wazan fa'ilun. Ya. Fa alif ain lam, fa'ilun. Nah, nama naimun itu alif sigot wazan isim fa'il fa'ilun. Sedangkan hamzah itu adalah pengganti alif pada kata nama ain fi'il. Sebab saya Qaimun. Hamzah itu pengganti alif, pengganti ain fi'il. penggantinya Pengganti ain fi'il. LPN. Sedangkan alif pada kata naimun, alif itu adalah wazan dari sigot isim fa'il. Wazan fa'ilun. Alif tambahan. Tambahan. Begitu. Okey. Syukran Oke. Ustaz. Okey. Alhamdulillahirabbil Selamat alamin. bercuti Ustaz. Benar. Selamat cuti tahun baru ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan kebaikan di tahun yang silam dan juga kebaikan di tahun yang akan datang semuanya. Pak, nanti hari Ahad kita masih ada lagi satu kelas kan? Hari Ahad masih ada satu kelas lagi. Hari Ahad masih Oke. satu kelas lagi. Nah, Alright. setelah itu Isnin sampai Ahad berikutnya kita Yeah. bercuti. Semoga kita Yeah. selalu berada dalam kebaikan dan kebajikan kapanpun dan dimanapun. Semoga Yeah. hari-hari kita baik selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Ya itu saja barangkali Bapak Ibu ya. 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 Oke.
طيب أيها الإخوان والأخوات هذا هو درسنا في هذه الليلة ونتمنى اللقاء في السنة القادمة إن شاء الله. Itu saja Insyaallah. kajian kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pada tahun yang akan datang, tahun hadapan. Tahun Tapi kita ada salah 2026. waktu nanti hari-hari kita jumpa lagi insya Allah. Nah, Tatim, mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekurangan, kelupaan. Dan terima kasih atas kebersamaan kita belajar selama ini. Sepanjang tahun kita belajar, tentu saja ada mungkin kesalahan, ada kelupaan dan sebagainya. Tetapi di dalam semua kita ada perhatian, kita ada cinta dan kasih sayang sesama. Sungai ini selalu mengaitkan jiwa-jiwa kita dalam kebersamaan dan dalam cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kebaikan, dalam kebajikan, dan dalam kebenaran. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.